Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali di semester baru dengan semangat baru. Pada kesempatan Mapel IPS pada pagi hari ini, kita akan membahas materi IPS kelas 8 bab 3 tentang ekonomi dengan subbab keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Baik, untuk memulai bahasan kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kali yang akan kita bahas adalah keunggulan dan keterbatasan antar uang. Ada faktor yang mempengaruhi keunggulan dan keterbatasan antar uang. Yang pertama adalah sumber daya alam. Kemudian yang kedua, letak posisi wilayah. Kemudian transportasi. Dalam hal ini jenis dan infrastrukturnya, kemudian akses informasi dan komunikasi. Yang pertama sumber daya alam. Nah, kenapa sumber daya alam mempengaruhi keunggulan dan keterbatasan antar uang? Kita coba mengingat kembali pada materi PS kelas 7 tentang interaksi antar uang, di mana satu wilayah akan bergantung dengan wilayah lain supaya kemudian bisa mencukupi kebutuhannya. Nah, sumber daya alam, setiap daerah pasti mempunyai keunggulan sendiri dan keterbatasan masing-masing karena kondisi alam di setiap daerah pasti berbeda. Misalkan daerah pegunungan kebanyakan hasil alamnya yang diproduksi atau yang dihasilkan adalah pertanian, perkebunan begitu ya, kayak sayur begitu. Kemudian daerah pesisir pantai biasanya sumber daya alam yang dimiliki adalah berkaitan dengan hasil tangkapan laut, bisa ikan atau kemudian udang atau kemudian hasil laut lainnya. Nah, maka dari itu sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Kemudian yang kedua, letak posisi wilayah. Nah, letak posisi wilayah ini juga mempengaruhi. Semakin strategis posisi wilayah begitu, maka semakin unggul wilayah tersebut. Misalkan saya ambil contoh Pekalongan. Kota Pekalongan posisinya ada di jalur Pantura. Secara posisi Kota Pekalongan unggul karena jalur Pantura adalah jalur provinsi bahkan nasional begitu, dilewati oleh banyak kendaraan sehingga mempunyai keunggulan, khususnya menguntungkan bagi para pedagang. Karena Pekalongan terkenal dengan batiknya, maka pedagang batik diuntungkan ketika mereka berjualan di jalur Pantura begitu. Kemudian selanjutnya transportasi, jenisnya ada darat, laut, dan udara. Kemudian infrastrukturnya, contohnya misalkan berkaitan dengan jalan raya begitu ya kalau transportasi darat, atau kemudian sarana penghubungnya misalkan terminal, atau kemudian misalkan bandara atau pelabuhan begitu ya yang sifatnya menunjang. Nah, ketika suatu daerah mempunyai jenis transportasi dan infrastruktur yang memadai, misalkan di daerah Jakarta begitu ya, pelabuhan punya, kemudian bandara sedekatnya ada begitu ya, kemudian eh, terminal jelas ada begitu ya. Artinya daerah tersebut unggul dalam hal transportasi. Kemudian yang keempat, akses informasi dan komunikasi. Akses informasi dan komunikasi ini berkaitan dengan sejauh mana daerah tersebut atau masyarakat yang tinggal di daerah tersebut mampu menggunakan teknologi komunikasi. Misalkan sekarang ada handphone begitu ya. Untuk kepentingan jual beli, untuk kepentingan ekonomi, ya sekarang kita sudah dimudahkan. Jadi wilayah yang posisinya ada di wilayah dengan sinyal, misalkan sinyal telepon dan internet yang bagus begitu, maka ya daerah tersebut mempunyai keunggulan dalam hal akses informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengingat materi kelas 7 berkaitan dengan kebutuhan.
Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh oleh manusia untuk hidup. Kemudian permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Kemudian penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen. Nah, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk hidup. Nah, contohnya kebutuhan adalah makan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal begitu ya. Atau kita sering mendengarnya ada pangan, sandang, papan begitu ya. Kalau menurut saya juga harus ada yang ditambahi, misalkan fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas kesehatan begitu ya. Maka itu hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok sehingga manusia harus memenuhinya untuk hidup begitu. Selanjutnya permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Nah, permintaan adalah keinginan. Keinginan itu sesuatu yang sebenarnya tidak harus dipenuhi, tetapi bisa dipenuhi ketika orang tersebut atau manusia tersebut bisa membeli barang dan jasa. Ya, misalkan karena permintaan ini sudut pandangnya konsumen atau orang yang memakai barang tersebut atau memakan barang tersebut, misalkan permintaan buah di pasar, misalkan di momen puasa begitu ya. Bulan Ramadan biasanya buah-buahan itu laku begitu ya. Terjual sangat banyak karena orang ingin mendapatkan makanan yang segar. Contohnya seperti itu. Jadi permintaannya naik ketika bulan Ramadan. Nah, selanjutnya penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen. Nah, kalau penawaran ini berkaitan dengan produsen. Kalau tadi permintaan dengan konsumen, sekarang penawaran ini berkaitan dengan produsen. Sejauh mana produsen mau dan mampu menawarkan barang yang akan dijual kepada konsumen. Selanjutnya ada rumus sederhana. Kalau kalian semua masih ingat begitu, permintaan, P-nya adalah price, harga, kemudian Q-nya adalah jumlah barang atau quantity. Nah, permintaan ketika harga naik, maka jumlah barangnya akan turun. Kemudian ketika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang tersebut maka akan naik. Gitu kurang lebih baca yang pertama begitu ya. Kemudian yang selanjutnya penawaran berkaitan dengan produsen. Ketika penawaran harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Kemudian ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Nah, itu rumus dalam teorinya. Dalam kehidupan sehari-hari, rumus ini belum tentu terjadi, belum tentu berlaku begitu ya. Hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memang bisa disesuaikan dengan rumus tersebut. Nah, selanjutnya peran pelaku ekonomi. Ada yang masih ingat pelaku ekonomi siapa saja atau kemudian kegiatan ekonomi itu apa saja? Kita akan coba bahas bersama. Yang pertama, kegiatan ekonomi ada produksi berkaitan dengan membuat, mengolah atau menghasilkan. Kemudian konsumsi berkaitan dengan memakai, menggunakan atau menghabiskan. Kemudian distribusi mengantarkan. Nah, selanjutnya pelakunya dikenal sebagai produsen, konsumen, dan distributor. Jadi jangan sampai terbalik ya, produksi itu kegiatannya, pelakunya adalah produsen. Kemudian konsumsi itu pelakunya, kegiatannya adalah konsumen. Kemudian distribusi itu kegiatannya, kemudian pelakunya adalah distributor. Masih ingat ya dengan istilah-istilah ini ya. Nah, selanjutnya adalah pelaku utama dalam perekonomian. Ada rumah tangga konsumen, kemudian ada rumah tangga produsen, kemudian ada pemerintah, kemudian ada masyarakat luar negeri. Nah, bedanya apa dengan slide sebelumnya? Jika tadi peran pelaku utama yang sebelumnya itu adalah hal-hal yang mendasar, ada produsen, konsumen, distributor, itu prinsip awalnya begitu. Nah, kalau berkaitan dengan perekonomian, khususnya dengan negara begitu, maka kita akan bahas yang 4 ini. Ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, ada masyarakat luar negeri. Yang pertama rumah tangga konsumen ini kaitannya dengan keluarga. Ya keluarga karena sering mengkonsumsi begitu.
Kemudian rumah tangga produsen kaitannya dengan perusahaan karena sering memproduksi ya perusahaan begitu ya. Selanjutnya pemerintah sebagai apa? Ya sebagai penyelenggara negara, sebagai yang mengurus negara begitu. Kemudian masyarakat luar negeri bisa menjadi konsumen, bisa menjadi produsen. Nah, kita lanjut di selanjutnya untuk penjelasannya. Yang pertama, peran pelaku ekonomi, peran rumah tangga konsumen. Sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, ya jelas konsumen memakai begitu ya. Kemudian selanjutnya membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Nah, ini contohnya adalah keluarga yang juga menjual kembali barang yang dimilikinya, misalkan toko kecil, toko kelontong, atau toko eceran begitu ya. Kan mereka juga di samping mengkonsumsi untuk sendiri begitu, mereka juga menjualnya kembali. Kemudian selanjutnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen, misal dengan penentuan harga eceran tertinggi atau HET dan pembentukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Nah, berkaitan dengan kebijakan perlindungan konsumen ini penting begitu karena konsumen punya haknya untuk mendapatkan pelayanan, untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan harganya begitu ya. Untuk kemudian juga mencegah dari hal-hal yang sifatnya penipuan. Nah, tadi di sini ada HET, harga eceran tertinggi, tujuannya supaya kemudian konsumen tidak merasa tertipu dengan harga pasaran begitu ya. Dan tidak ada spekulasi dari penjual begitu ya, sehingga kemudian ya kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar tanpa ada yang dizalimi begitu ya, tanpa ada yang dicurangi begitu. Oh ya, selanjutnya ada YLKI. YLKI ini berkaitan dengan konsumen yang ingin dilindungi. Biasanya YLKI ini berkaitan dengan eh, kekecewaan masyarakat dengan suatu produk gitu ya, atau kemudian terjadi penipuan di kegiatan ekonomi, misalkan kegiatan perbankan yang kemudian ternyata perbankannya dikelola oleh orang-orang yang curang begitu, sehingga kemudian mengalami kerugian nasabah atau konsumennya tersebut gitu ya. Atau kemudian berkaitan dengan penerbangan. Nah, misalkan naik pesawat delay tuh atau ditunda. Nah, ditunda sampai lama begitu ya, bahkan hampir seharian. Nah, itu bisa ketika konsumen atau ya orang-orang merasa dirugikan begitu berkaitan dengan layanan konsumen begitu, maka bisa mengadukan ke YLKI. Kemudian selanjutnya berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi seperti upah tenaga kerja, sewa tanah, dan modal. Nah, ini juga penting begitu ya. Kenapa konsumen kok bisa berperan menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi? Nah, ini kaitannya dengan tenaga kerja. Ya, contohlah saya misalkan bekerja di perusahaan swasta, kan saya membutuhkan gaji tuh. Nah, dengan kebutuhan sekian, nah biasanya di beberapa perusahaan itu punya yang namanya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini biasanya tugasnya menjaring suara atau mengumpulkan suara-suara masukan, kritikan untuk perusahaan begitu. Bisa juga berkaitan dengan upah tenaga kerja, misalkan upah tenaga kerjanya kurang gitu ya. Nah, kemudian dirapatkan di serikat pekerja, kemudian serikat pekerja menyampaikan masukan kepada perusahaan terkait sehingga kemudian bisa mempengaruhi upah tenaga kerja. Atau berkaitan juga dengan sewa tanah, harga sewa tanah ini bagi keluarga yang mempunyai tanah luas begitu ya. Kemudian tanah tersebut disewakan kepada perusahaan atau pabrik untuk dikelola begitu ya. Kemudian selanjutnya modal, ini berkaitan juga dengan keluarga yang mempunyai dana simpanan, ingin investasi ke perusahaan dengan membeli saham. Nah, saham itu kan bagian dari permodalan begitu. Maka ini juga berkaitan dengan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Selanjutnya rumah tangga produsen, perannya yang pertama sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto ini berkaitan dengan penjualan begitu ya. Maka ketika semakin tinggi penjualan di daerah tersebut, maka produk domestik brutonya semakin tinggi juga. Selanjutnya mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Nah, karena berkaitan produksi ya jelas harus mempengaruhi misalkan batasan-batasan tertentu berkaitan dengan produksi begitu ya. Atau kemudian juga tadi ada upah tenaga kerja begitu ya, bisa didiskusikan dengan pemerintah. Atau juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain misalkan pengolahan limbah. Pengolahan limbah itu harus dilakukan begitu supaya kemudian eh, limbah perusahaan tidak mencemari lingkungan gitu ya. Maka ya pemerintah dengan perusahaan harus
mengadakan rapat atau musyawarah begitu untuk menghasilkan kebijakan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Kemudian selanjutnya membayar harga barang faktor alat produksi jelas gitu ya, karena perusahaan yang menggunakan jasa dari keluarga, dari konsumen tadi yang menjadi tenaga kerja begitu, maka perusahaan sebagai produsen harus membayarnya. Kemudian selanjutnya melakukan inovasi pada produksi barang. Nah, dengan melakukan inovasi ini juga harapannya produsen bisa berkembang, mengembangkan barang atau produksi barang atau jasanya masing-masing begitu. Kemudian inovasi berkaitan dengan teknologi atau kemudian berkaitan dengan kenyamanan atau kepuasan konsumen begitu ya. Artinya ketika ada inovasi, harapannya barang atau jasa yang dihasilkan bisa lebih baik lagi. Selanjutnya pemerintah, rumah tangga negara. Pemerintah sebagai rumah tangga negara yang pertama menentukan UMR, upah minimum regional. Nah, upah minimum regional ini biasanya ada di masing-masing daerah. Kalau UMR ini lebih istilahnya kepada Jabodetabek ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sekitar itulah begitu. Kalau di kota kabupaten misalkan Pekalongan itu istilahnya UMK, upah minimum kota atau kabupaten. Nah, kenapa pemerintah harus menentukan UMR? Nah, ini juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya atau kesejahteraan pekerja lebih khususnya begitu ya, supaya kemudian bisa diukur kira-kira pemerintah bisa membantu di hal apa atau kemudian pemerintah akan mengadakan usaha apa begitu ya. Ini berkaitan dengan UMR. Nah, biasanya UMR ini ditentukan setiap tahunnya satu kali. Untuk di Indonesia, UMR yang paling tinggi adalah Karawang. Kalau tidak salah sekitar 4,3 juta per bulan. Nah, lebih tinggi lah sedikit daripada Jakarta. Jakarta itu selisih 100.000 atau sekian puluh ribu begitu. Jadi Karawang baru Jakarta, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi melalui BUMN misalkan. Jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu. Karena BUMN itu milik negara, maka kegiatan produksi perusahaan milik negara ini ya diatur oleh negara gitu. Selanjutnya konsumsi, belanja negara untuk jalannya pemerintahan. Nah, namanya menjalankan pemerintahan begitu, tentunya butuh peralatan, butuh perlengkapan, misalkan alat tulis untuk administrasi, atau kemudian gedung-gedung, atau kemudian alat perkantoran, meja, komputer dan seterusnya begitu ya. Itu termasuk dalam biaya konsumsi. Atau juga membayar gaji PNS, pegawai negeri sipil begitu, itu juga dibayarkan oleh pemerintah. Bahkan ya persentasenya dalam APBN, anggaran belanja negara begitu, ya gaji PNS itu masih tinggi. Kemudian selanjutnya distribusi berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan. Nah, pemerataan kesejahteraan ini berkaitan dengan bantuan-bantuan untuk masyarakat yang tidak atau kurang mampu begitu, sehingga kemudian masyarakat yang kurang mampu tadi bisa membeli kebutuhan yang dibutuhkan. Misalkan melalui bantuan uang tunai atau dulu istilahnya itu BLT, bantuan langsung tunai. Atau juga bisa berkaitan dengan bahan makanan pokok, bantuan berupa beras, berupa telur, berupa daging, atau berupa barang kebutuhan pokok lainnya. Nah, selanjutnya membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Nah, bedanya apa? Kemerataan kesejahteraan dengan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini berkaitan dengan ekonomi secara umum. Misalkan pendirian pabrik, kemudian perizinan permodalan, atau kemudian perizinan berkaitan dengan pendirian koperasi, pendirian usaha-usaha keuangan lain begitu yang berhubungan dengan ekonomi begitu. Maka pemerintah membuat kebijakan itu untuk kemudian distribusi pendapatannya merata di semua daerah di Indonesia. Selanjutnya pengadaan infrastruktur untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Nah, tadi di awal sudah disinggung, infrastruktur di sini ya berarti kurang lebih berkaitan dengan jalan raya begitu ya. Atau kemudian tadi ada bandara, ada terminal, ada pelabuhan, atau misalkan ada stasiun bisa jadi begitu ya. Selanjutnya menyediakan barang-barang yang bersifat publik seperti taman dan jembatan penyeberangan. Nah, barang-barang yang sifatnya publik ini jelas penting diadakan. Ya terlepas memang sekarang lagi Covid begitu ya. Orang ngumpul di taman sudah mulai berkurang begitu ya. Maka ya taman dan jembatan penyeberangan ini dibuat untuk kemudian membuat masyarakat menjadi nyaman. Atau fasilitas publik lainnya yang dibangun oleh pemerintah misalkan ada sekolah negeri begitu ya, atau kemudian rumah sakit umum daerah, atau kemudian rumah sakit umum pusat begitu ya. Itu juga
barang-barang atau fasilitas-fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat supaya kemudian masyarakat bisa menjalankan kebutuhannya. Nah, selanjutnya masyarakat luar negeri adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Perdagangan dengan masyarakat luar negeri disebut perdagangan internasional. Peran masyarakat luar negeri dalam perdagangan internasional yang pertama sebagai konsumen, membeli produk Indonesia, dan produsen menghasilkan produk dan menjualnya kepada masyarakat Indonesia. Ya, ini hampir sama kayak konsumen dan produsen pada umumnya begitu ya. Bedanya hanya posisinya, karena mereka ada di luar negeri ya dinamakan masyarakat luar negeri begitu. Tapi bisa sebagai konsumen juga bisa sebagai produsen. Kemudian selanjutnya melakukan investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, biasanya memang namanya pemodal atau pemodal asing begitu. Ya, banyak yang melakukan investasi dengan tujuan keuntungan. Nah, kalau berkaitan dengan negara ya harapannya investasi ini tidak hanya keuntungan saja tapi juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian selanjutnya memberikan bantuan dana berupa hibah ketika Indonesia terkena bencana alam. Nah, contohnya misalkan tsunami Aceh begitu ya. Karena Aceh waktu itu porak-poranda begitu, banyak bendung-bendung rusak begitu ya, banyak fasilitas publik yang rusak sehingga kemudian banyak bantuan yang masuk dari luar negeri untuk Indonesia untuk membantu Indonesia. Selanjutnya menampung tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini bisa jadi berkaitan dengan tenaga kerja ahli ya, kayak TKI, TKW gitu ya. TKI dan TKW itu tidak selalu pembantu rumah tangga begitu ya, tapi juga ada teknisi, ada juga tenaga pengajar, ada juga tenaga ahli kesehatan dan seterusnya begitu ya. Artinya menampung tenaga kerja juga penting. Atau ini juga berkaitan dengan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan hasil investasi begitu ya. Misalkan ada investor dari luar negeri menanamkan saham, menanamkan modal di Indonesia, kemudian mendirikan perusahaan dan perusahaan tersebut menjaring tenaga kerja dari kondisi sekitarnya, dari tempat sekitar perusahaan tersebut begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar model. Yang pertama model dua sektor yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen begitu ya. Ya, pembayaran, kemudian pemberian barang dan jasa, kemudian sumber dayanya begitu hanya terjadi di dua pihak, hanya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian model tiga sektor melibatkan pemerintah, maka tidak hanya produsen dan konsumen saja, tapi pemerintah juga ikut berperan. Misalkan keluarga atau konsumen harus membayar pajak, kemudian pemerintah memberikan fasilitas kepada keluarga, kepada konsumen. Atau kemudian rumah tangga konsumen ada yang bekerja kepada pemerintah, kemudian pemerintah membayar bayaran dan jasanya. Atau di pihak perusahaan dari produsen begitu ya. Produsen membayar pajak, kemudian pemerintah memberikan fasilitas kepada produsen, kemudian pemerintah membeli barang dan jasa dari produsen, kemudian membayar barang dan jasa kepada produsen. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi. Yang pertama dalam permintaan, yaitu ada perbandingan harga secara cepat, kemudian informasi mengenai suatu produk, kemudian informasi produk lain, kemudian kemudahan pemesanan dan pembayaran produk. Nah, karena ini berkaitan dengan teknologi, khususnya biasanya berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi begitu ya. Ya, dalam 4 ini ya bisa kita lihat contohnya ada di marketplace. Sebutlah misalkan Shopee atau Tokopedia begitu ya. Nah, di marketplace itu kan kita bisa melihat perbandingan harga, bisa mengenal produk begitu ya, bisa melihat produk lain, juga bisa memesan dalam satu fasilitas itu. Contohnya seperti itu. Kemudian penggunaan teknologi untuk pelaku ekonomi dalam penawaran. Yang pertama penurunan biaya produksi. Nah, ini berkaitan dengan teknologi mesin. Nah, karena biasanya misalkan produksi makanan, ketika produksi makanan itu menggunakan tenaga manusia, maka membutuhkan gaji yang banyak begitu ya, uang yang banyak untuk menggaji atau memberikan upah kepada masyarakat tersebut begitu. Nah, ketika kemudian diganti dengan mesin, maka tenaga manusia dikurangi begitu, kemudian biayanya produksinya turun. Kemudian selanjutnya mendapatkan bahan produksi dan peralatan lebih murah bahkan lebih mudah begitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Bisa pesan lewat internet, bisa lihat katalognya, bisa lihat daftar isinya begitu. Yang dibutuhkan seperti apa, bisa dipesan, tinggal transfer uang begitu ya, lebih mudah begitu.
dan lebih murah tentunya. Kemudian kemudahan penawaran barang dan jasa kepada konsumen tertentu. Nah, ini juga berkaitan dengan marketplace tadi. Ya, kenapa konsumen tertentu? Karena tidak semua konsumen punya handphone, tidak semua konsumen punya smartphone begitu ya. Maka penawaran barang dan jasa ini ya juga penting begitu ya, berkaitan dengan teknologi. Kemudian selanjutnya menciptakan produk-produk baru, ini juga berkaitan dengan inovasi-inovasi produk begitu, ada kemajuan, ada kenyamanan untuk konsumen begitu, sehingga kemudian produsen memberikan produk-produk baru. Selanjutnya kemudahan promosi, ini berkaitan bisa jadi dengan sosial media begitu ya, karena sosial media itu lebih efektif ya. Atau kemudian promosi melalui marketplace yang tadi sudah saya sebutkan, karena teknologi informasi komunikasi sudah semakin pesat, semakin cepat, maka ya kebutuhan sekarang sudah semakin banyak, sudah semakin kompleks begitu ya. Oke, begitu dari saya untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk menutup kesempatan pembahasan kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video saya ini. Dan ketika ingin ada masukan, kemudian ada kritikan saran, bisa sampaikan di komentar juga. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.